Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama RM Farm Channel. Entok di fase pembesaran, yaitu di atas umur 2 bulan. Tentunya entok di masa-masa ini sangat sedang lahap-lahapnya makan ya teman-teman. Kita sebagai peternak tentunya harus bisa menyikapi dengan positif, karena ini kesempatan buat kita membentuk atau istilahnya membuat ya indukan besok, biar entoknya bisa menjadi indukan yang berkualitas. Dengan kita memberikan pakan di fase ini tentunya akan bisa maksimal teman-teman. Dan untuk menghemat pakan, kita harus bisa membuat pakan racikan sendiri teman-teman. Pakan racikan yang kualitasnya tidak kalah dengan pakan pabrikan. Karena kalau kita berikan pakan pabrikan semua, nanti tentunya akan boros teman-teman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita buat membuat pakan teman-teman, dengan kualitasnya tidak kalah dengan pakan pabrikan. Seperti halnya kita memanfaatkan sisa-sisa nasi teman-teman ya, seperti di tempat saya ini setiap hari pasti ada sisa nasi, dan tentunya saya buat pakan yang kualitasnya tidak kalah dengan pakan pabrikan, tentunya dengan campuran-campuran bahan yang berkualitas juga teman-teman. Jadi kalau ada nasi sebaiknya kita racik menjadi pakan untuk entok teman-teman, ketimbang terbuang sia-sia. Oke, untuk lebih jelasnya simak video berikut teman-teman, untuk pencampuran nasi agar menjadi pakan yang tidak kalah dengan pakan-pakan pabrikan. Oke teman-teman, ini bahan-bahan yang perlu disiapkan teman-teman ya, untuk kita memanfaatkan sisa nasi ya menjadi pakan yang penuh nutrisi, tentunya juga didorong dengan bahan-bahan yang berkualitas teman-teman ya. Oke, yang pertama ini ada sisa nasi teman-teman ya. Ini sisa nasi atau nasi berkat ya, kalau di orang Jawa itu bilang sego berkat. Nah, ini sisa nasi pemberian tetangga. Biasanya kalau ada hajatan atau ada acara apa-apa itu biasanya kalau hidup bermasyarakat itu dikasih nasi kayak gini teman-teman ya. Istilahnya nasi berkat atau sego berkat teman-teman. Nah, ini sebenarnya sih ya sayang ya kalau tidak dimakan. Soalnya kemarin kan di rumah juga masak nasi banyak. Tentunya ini tidak mungkin kan kalau dihabiskan sekali teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan buat pakan teman-teman, ketimbang terbuang sia-sia ya. Terus ini untuk furnya teman-teman. Nah, ini furnya saya pakai fur yang bagus teman-teman. Ini fur 511. Nah, ini biasanya buat pedaging ya, yang pedaging. Nah, ini bagus buat pertumbuhan teman-teman. Nah, kayak gini, fur 511 ini bagus buat atau tinggi protein teman-teman ya. Terus ada tetes tebu teman-teman ya. Nah, ini tetes tebu, ini berfungsi sebagai perasa atau penambah nafsu makan juga teman-teman. Kalau tetes tebu ya teman, ini kan rasanya manis. Jadi nanti kalau pakan itu ada rasanya, tentunya juga
entok kita akan lahap saat memakannya teman-teman. Terus ini ada bekatul. Nah ini yang pokok teman-teman, bekatul. Ini bekatul yang bagus ya, ini bekatul lembut yang bagus. Biasanya juga ada yang kasar itu teman-teman. Kalau ini yang lembut ya, yang bagus, bekatul bagus. Terus yang terakhir ada hijauan. Nah ini hijauan ini untuk menghemat pakan teman-teman, karena kalau kita di umur 2 bulan ke atas sudah bisa kita berikan hijauan yang banyak teman-teman. Nah ini kesempatan buat menghemat pakan. Nah ini nanti untuk hijauannya ini nanti sekitar 50% dari pakan, 50% dari pakan, jadi lebih hemat teman-teman ya. Dan untuk mencampurnya teman-teman, kita tinggal nanti masukkan satu persatu. Mulai dari nasi kita masukkan semua ya, sisa-sisa nasi, ketimbang tidak mubadir ya, ketimbang mubadir nanti kita manfaatkan buat pakan. Terus kita masukkan BR nya teman-teman. Untuk ukuran BR kita 1 gelas kecil untuk 1 kilo bekatul. Jadi ukurannya bekatul teman-teman. Jika nanti bekatulnya 2 kilo ya nanti tinggal kita kasih 2 gelas kecil ya teman-teman. Ini sudah cukup karena untuk for atau untuk BR nya udah bagus ini teman-teman, bukan BR yang biasa ya, ini tinggi protein, jadi diberikan sedikit saja sudah cukup buat nutrisinya. Terus kita lanjut masukkan hijauannya teman-teman. Nah untuk hijauannya ini kita 50% dari pakan, tidak apa-apa, tidak masalah teman-teman, malah bagus ya. Untuk menghemat pakan juga kita perbanyak hijauannya, karena hijauan itu juga bagus buat pakan pembesaran, jadi banyak vitamin dan mineralnya. Terus kita terakhir kita masukkan tetes tebu teman-teman ya, ini buat penambah perasa ya, agar ada rasanya. Tentunya nanti juga akan tambah lahap ya, entoknya akan tambah lahap jika dikasih tetes tebu ini teman-teman. Oke, nanti kita tinggal campur dengan air ya sedikit, dan bisa menjadi adonan pakan. Untuk penambahan air nanti untuk adonan, untuk adonannya sebisa mungkin jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering teman-teman, jadi dibuat semi basah aja, agar nanti kalau tidak habis, biasanya kalau tidak termakan semua nanti bisa dimakan lagi kalau entoknya sudah lapar lagi. Jadi bisa dibaleni teman-teman, pakannya tidak mubadir. Nah ini setelah jadi adonan teman-teman, jadi seperti ini ya, tidak basah dan tidak terlalu kering, jadi mawur ya, kita ambil mawur, jadi seperti pakan-pakan untuk semi basah dan semi kering. Jadi ini bagus, nanti kalau tidak habis bisa diulang untuk memakannya entoknya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, ini pakannya kayak hijau semua ya, ini karena kita perbanyak hijauannya teman-teman. Jadi untuk menghemat pakan ya, kita perbanyak hijauannya. Jadi kalau nanti pakannya kita campur dengan pakan yang bernutrisi, nanti tentunya juga hijauannya akan habis. Jadi enak ya, kalau istilahnya enak kita campur dengan pakan atau campuran pakan yang bisa mendorong entok agar lahap untuk memakannya teman-teman. Jadi campuran pakan itu juga penting teman-teman untuk mendorong agar entok tersebut lebih lahap
Untuk memakannya biasanya kita pakai tetes tebu untuk agar bisa lahap ya. Nah ini untuk hasilnya teman-teman, entoknya juga gemuk-gemuk nih ya, saya pegang ini gemuk-gemuk ya, lemu-lemu teman-teman. Ini umur di atas 2 bulan teman-teman, jadi sekitar 2 bulan ke atas ya. Sudah besar-besar dan gemuk-gemuk ya teman-teman. Nah ini lemu-lemu teman-teman, gemuk-gemuk ya. Jadi untuk pakan ya, kalau kita bisa mencarikan pakan racikan yang berkualitas tentunya dengan bahan-bahan yang baik dan bagus, nanti pertumbuhan juga akan maksimal teman-teman. Jadi kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan. Sebaiknya kita tidak tergantung dengan pakan pabrikan ya. Jadi kita harus bisa meracik pakan sendiri agar nanti tentunya lebih hemat untuk saat kita beternak. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video sharing-sharing tentang cara memanfaatkan sisa nasi buat pakan racikan agar entok kita bisa sehat dan besar-besar, tentunya dengan bahan-bahan yang berkualitas dan agar khasiatnya atau khasiat pakannya tidak kalah dengan pakan-pakan pabrikan teman-teman. Oke, jangan lupa ikuti channel ini terus dengan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputaran entok. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.